konsep yang sesuai ya untuk dikembangkan sebagai konsep pembangunan zona integritas. Dikarenakan mengandung konsep yang menimbulkan dampak adanya penyebaran dari komunitas organisasi satu ke yang lainnya. Jadi nanti maksud dari pernyataan ini ya Bapak Ibu sekalian, ada kemungkinan untuk bisa direplikasi ya. Jadi dengan adanya Island of Integrity ini ya, dari satu unit yang baik ya, itu harapannya bisa direplikasikan ke unit-unit lain seperti itu. Makanya kan sebenarnya bisa dikatakan zona integritas ini ya, kalau optimal ini juga bagian dari inovasi organisasi begitu ya. Karena sebenarnya di dalamnya ya memang ya ada patokan-patokan atau standar ya nanti namanya komponen hasil dan juga pengukit yang memang harus dipenuhi. Tetapi pada implementasinya di situ memang agar bisa membedakan ya ada suatu inovasi seperti itu. Dan inovasi itu kalau baik ya dan juga memang kontekstual ya apalagi kalau di daerah-daerah ya itu bisa direplikasikan gitu ya bisa ditiru seperti itu. Nah, sehingga secara khusus ya konsep ini dapat mendorong perubahan dalam sistem yang lebih luas untuk menciptakan kondisi birokrasi yang bersih dengan adanya pergeseran paradigma, sikap dan praktik lama menjadi praktik yang baru ya, yaitu menciptakan kondisi pemerintahan dan birokrasi yang bersih dan juga akuntabel begitu. Jadi harapannya dengan adanya zona integritas ya terutama sebenarnya kan dimulai dari kalau di daerah itu core layanan utama ya. Kalau di daerah itu misalkan seperti RSUD ya Puskesmas, lalu juga DPM PTSP ya di Capil, kecamatan ya itu kan sering yang diajukan ya apa namanya untuk pembangunan ZI. Eh, nah itu yang setidaknya baik begitu ya memiliki implementasi ZI yang baik seperti itu yang nantinya harapannya bisa direplikasikan begitu ya ke unit-unit yang lain. Nah, mekanisme pembangunan zona integritas itu ada 4 tahapan utamanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, yang pertama itu berangkat dari pencanangan ya, pencanangan ZI, ya itu nanti isinya deklarasi dan juga penyebarluasan informasi. Saya kira kalau yang tahapan pertama ini rata-rata ya itu pasti sudah dilalui begitu ya. Sudah dilalui. Mungkin bagi unit ya atau daerah-daerah baru, misalnya daerah-daerah pemekaran baru mungkin ya yang hadir di SDS ini ya. Nah itu mungkin yang tahapan satu ini masih belum masif dilaksanakan. Tapi rata-rata yang pernah saya lihat biasanya pencanangan ZI ya kalau yang di tahapan satu ini sudah dilalui. Yang kedua adalah penetapan unit kerja ya. Memilih unit kerja yang sesuai kriteria ya. Artinya memang layanan utama ya. Layanan utama dan juga sesuai persyaratan ya. Nanti ada persyaratannya juga ya. Apalagi kalau menuju ke WBK, WBPM itu ada persyaratannya. Jadi pilih unit kerja sesuai kriteria ya, sesuai kriteria yang sudah diatur. Dan berikutnya menetapkan unit kerja. Artinya dengan adanya penetapan ini ya, nantinya akan berkonsekuensi ke proses-proses berikutnya seperti itu. Nah, dan juga dengan adanya penetapan unit kerja ini sebagai fungsi seleksi ya untuk pembangunan zona integritas. Meskipun memang arahnya itu ya kalau bisa ya Bapak Ibu sekalian ya memang harapannya semua instansi ya didorong punya zona integritas yang baik ya. Tapi kondisi, waktu ya dan juga proses itu kan juga panjang sebenarnya sehingga memang perlu diseleksi ya instansi-instansi yang sudah memenuhi syarat dan juga berkomitmen seperti itu. Yang berikutnya adalah pembangunan unit kerja ya. Jadi ada beberapa tahapan.
yaitu tim kerja ZI, unit kerja, ya. Lalu ada program kerja dan juga inovasi ZI. Lalu ada Monef dan juga survei mandiri dan juga manajemen komunikasi ya. Nah ini tahapan dari pembangunan unit kerja. Sebenarnya bisa dikatakan fungsi pembangunan utama dari ZI ini ada di poin yang ketiga ya. Jadi bagaimana tim kerja ZI-nya itu aktif, lalu punya program kerja dan juga inovasinya ya. Terus juga perlu melaksanakan Monef dan juga survei ya. Biasanya Monef dan juga surveinya itu IPAK dan juga IPKP ya yang perlu dilakukan. Lalu juga ada manajemen komunikasi. Lalu pemantauan pembangunan, nah ini peran tim penilai internal ya sebagai konsultan dan juga fasilitator ya. Biasanya dalam hal ini poin yang keempat itu peran dari inspektorat ya dari masing-masing instansi. Nah, jadi ada 4 mekanisme pembangunan zona integritas. Nah, ini saya sampaikan contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi di pencanangan zona integritas ya eh, apa namanya biasanya ada penandatanganan dokumen fakta integritas dan juga deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas ya. Jadi pada tahap ini instansi menyatakan kesiapan ya. Dalam hal ini disampaikan dengan penyampaian deklarasi pelaksanaan pembangunan ZI yang disampaikan secara luas. Kenapa perlu dideklarasikan? Karena nantinya agar bisa dipantau oleh masyarakat juga seperti itu ya. Karena kan sebenarnya ZI ini harapannya tidak hanya bisa secara internal baik begitu ya, tetapi dampaknya bisa dirasakan gitu ya pada masyarakat. Nah, sehingga ini adalah fungsi dari eh, deklarasi ya pencanangan zona integritas sehingga nantinya dapat eh, dimonitoring ya dan juga dipantau bersama-sama. Jadi kalau pencanangan ini biasanya ada penandatanganan dan juga deklarasi ya. Ada dua aktivitas ini ya. Nah, berikutnya perlu adanya penetapan ya. Penetapan unit kerja. Jadi penetapan unit kerja ini penetapan tertulis ya, yang oleh suatu instansi berisikan setidaknya keputusan untuk pembentukan tim atau unit kerja begitu. Nah, dengan adanya penetapan unit kerja ini ya akan dijelaskan kedudukan dan juga status dari anggota unit kerja dalam keterlibatan pada pembangunan ZI. Jadi kalau sudah komitmen tadi ya, ada proses pencanangan ya berkaitan dengan ZI dan juga deklarasi berkaitan dengan ZI, maka berikutnya ya perlu ada timnya ya, perlu ada eh, timnya sehingga nanti apa yang tadi sudah dideklarasikan itu bisa berjalan kira-kira seperti itu dan juga dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab. Nah, ini yang apa namanya dalam konteks tata kelola Z ini penting ya, Bapak Ibu sekalian ya. Peran dan juga tanggung jawab itu menjadi sesuatu hal yang penting ya. Dan juga berkaitan dengan tim ya dan juga unit kerjanya ini itu tidak bisa dipisahkan karena begini, nantinya kadang ya pembangunan ZI yang belum optimal untuk pembangunan Z ini kadang diserahkan ke bagian sekretariat saja begitu. Nah, seharusnya ya ZI ini menjadi komitmen seluruh unit. Nah, ini kadang yang menjadi akhirnya kurang optimal ya. Tidak menyeluruh akhirnya, tidak menjadi mindset dan juga culture setnya begitu ya. Sehingga dengan adanya penetapan dan juga tugas dan tanggung jawab ya dari tim Z itu
setidaknya membagi peran dan juga tanggung jawab yang jelas ya dalam proses pembangunan ZI ya. Nah, ini misalkan contohnya ya setidaknya ada pembina ya, ketua koordinator teknis ya, atau biasanya juga dibagi per area perubahan ya, per masing-masing area perubahan ya. Itu juga bisa ya, karena kan masing-masing area perubahan itu ada apa namanya peran masing-masing ya, ada fungsinya masing-masing seperti itu. Misalkan kalau berkaitan dengan manajemen perubahan, mungkin ya bisa, memang bisa di sekretariat dan juga pimpinan, misalkan. Kalau berkaitan dengan pelayanan ya, pelayanan proses pelayanan publik itu kan nggak di sekretariat, tapi bisa di unit teknisnya, unit pelayanannya seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya apa namanya peran dan juga tanggung jawab yang jelas ya, itu nantinya mendorong akuntabilitas juga seperti itu ya. Jadi masing-masing punya porsi dan juga fungsi ya dalam membangun zona integritas. Nah, berikutnya tahapan yang ketiga tadi ya, pembangunan unit kerja. Jadi itu ada beberapa aktivitas ya yang dilakukan mulai dari rapat tim kerja ya, rapat tim kerja, lalu rencana kerja pembangunan zona integritas dan juga adanya Monef pembangunan zona integritas ya. Nah, ini pada saat proses pembangunan unit kerja ini harapannya melibatkan seluruh unit dan juga timnya tadi ya. Jadi fungsi-fungsi manajerial di sini sudah eh, berjalan begitu ya di pembangunan unit kerja mulai dari adanya planningnya ya, terus juga ada monefnya, ada tahap implementasinya seperti itu. Sehingga dengan adanya pembangunan unit kerja yang optimal ini nantinya ya berdampak ya baik di area nanti pengungkit dan juga hasil seperti itu ya. Jadi sebenarnya di pembangunan unit kerja ini ada eh, apa namanya Monef ya, ada rencana kerja, lalu ada juga rapat tim kerja ya yang membahas ya bisa berkaitan dengan monitoring evaluasi ya, bisa berkaitan dengan pembahasan progres dari eh, rencana kerjanya seperti itu ya. Nah, semua hal ini adalah bagian dari pembangunan unit kerja seperti itu. Nah, berikutnya yang keempat, pemantauan pembangunan. Nah, ini dilakukan oleh TPI ya, tim penilai internal, biasanya dilakukan oleh inspektorat. Memang ini menjadi suatu mekanisme ya, karena sebelum nantinya dievaluasi oleh Menpan, memang harus dipastikan secara internal ya, tim penilai internal sudah melakukan evaluasi, sehingga nantinya dengan adanya istilahnya quality assurance yang berjenjang seperti itu bisa memastikan bahwa unit yang diajukan ya dalam pembangunan zona integritas itu sudah berkualitas baik seperti itu. Dan juga sebenarnya peran pentingnya dari TPI ini juga sebagai eh, selain sebagai penilai ya, tapi juga sebagai advisor ya, sebagai fasilitator seperti itu, sehingga apa yang menjadi kekurangan-kekurangan ya itu diberikan saran advice ya, perbaikan, sehingga nantinya eh, ke depan ya di periode berikutnya ya bisa dilakukan perbaikan didasarkan dari catatan-catatan tadi ya. Nah, sehingga peran dari tim penilai internal ini eh, penting begitu ya untuk memastikan assurance dan juga fasilitator ya, itu juga apa namanya penting ya dalam proses pembangunan zona integritas. Nah, berikutnya mekanisme evaluasi zona integritas ya, ada beberapa tahapan. Jadi kalau tadi kan proses pembangunannya ya, proses pembangunannya apa namanya ada empat ya, ada empat.
Maka kalau sudah sampai ke tahap tim penilai internal ya, itu sudah masuk ke evaluasi ya, evaluasi zona integritas. Nah, evaluasi zona integritas itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah evaluasi pembangunan ZI oleh TPI ya. Jadi tim penilai internal melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil evaluasi internal ya, yang memuat simpulan apakah unit kerja satu atau satker ya memenuhi atau belum memenuhi kriteria untuk diajukan evaluasi ke TPN. Nah, baru yang kedua setelah dievaluasi ya, nah itu setelah dievaluasi oleh TPI ya, itu baru masuk ke TPN ya, tim penilai eh, nasional dalam hal ini Menpan RB seperti itu. Nah, sebagai gambaran ya, nah ini misalkan ada dua unit kerja, maka dievaluasi dulu oleh TPI ya, dievaluasi terlebih dahulu. Maka kalau sudah memenuhi kriteria, ya maka bisa diajukan ke tim penilai nasional. Ya. Maka kalau belum, nah ini dilakukan pembinaan lagi seperti itu. Artinya kalau belum ini biasanya belum memenuhi kriteria, ya apa namanya unit syarat ya, syarat dari evaluasinya belum memenuhi seperti itu sehingga dilakukan pembinaan ya. Tapi kalau lolos ya biasanya dari TPI itu diajukan ke tim penilaian nasional ya. Dalam hal ini Menpan, biasanya nanti ada proses lagi ya. Biasanya ada interview, terus juga ada paparan, terus kadang juga ada visit ya dari Menpan untuk menilai ZI seperti itu. Nah itu nanti bagian dari evaluasi pembangunan ZI oleh TPN. Lalu adanya pengajuan unit kerja atau satker ya berpredikat menuju WBK dan juga WBBM ya. Jadi pengajuan evaluasi kepada TPN dilakukan dengan membuat surat permohonan evaluasi ya. Jadi yang terpenting juga ya pada saat pengajuan wajib dilengkapi surat pernyataan. Namanya itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak begitu ya. Nah ini memang disyaratkan ya untuk pengajuan Satker menuju WBK dan juga WBBM ya fungsinya untuk memastikan quality assurance tadi ya secara berjenjang ya. Tidaknya dari penilai internal ya itu memastikan ya bahwa yang diajukan ke WBK dan juga WBBM itu dipastikan berkualitas. Nah, berikutnya adalah pemantauan unit kerja atau satker berpredikat menuju WBK dan juga WBBM ya. Jadi biasanya kalau sudah mendapatkan predikat itu ada pemantauan ya, ada pemantauan unit kerja atau satker ya. Itu apakah masih optimal ya atau menurun gitu ya. Kalau misalkan menurun biasanya ya predikat WBK ya itu dilepas begitu ya dan juga biasanya evaluasi untuk WBK dan juga WBBM ya sudah mendapatkan predikat WBK maupun WBBM itu dievaluasi biasanya 2 tahun ya dievaluasi 2 tahun sekali begitu ya melihat apakah masih konsisten atau tidak seperti itu. Nah ini adalah mekanisme evaluasi zona integritas. Jadi tadi ada mekanisme pembangunan unitnya seperti itu. Lalu ada mekanisme evaluasinya ya. Nah, ada beberapa eh, peran penting dari tim penilai internal ya. Karena tadi sebenarnya kan tim penilai internal ini bisa dikatakan yang ada di tengah-tengah ya. Jadi ada di tengah-tengah antara unit kerja dan juga tim penilai nasional. Nah, setidaknya ada 3 peran ya. Tim penilai internal, yaitu dalam pembangunan ZI, ya, itu sebagai tempat konsultasi ya bagi unit kerja, lalu juga fasilitasi dalam pemberian asistensi dan juga pendampingan. Lalu dalam proses pembangunan ZI juga, itu tentunya melakukan evaluasi internal, ya, lalu memberikan rekomendasi, melaporkan hasil evaluasi, dan juga melakukan pemantauan yang berkala, ya.
Lalu untuk yang dalam pemantauan bagi unit kerja yang telah berpredikat BPK atau BPPM, yaitu tetap adanya pendampingan, survei, ya, lalu evaluasi internal tiap 2 tahun sekali, dan juga klarifikasi atas aduan maladministrasi di unit kerja seperti itu. Jadi memang perannya TPI ini baik saat pembangunan, ya, dan juga bagi yang sudah mendapatkan predikat. Malah biasanya mempertahankan predikat, ya, itu lebih sulit ya daripada membangun zona integritasnya. Nah, sehingga memang diperlukan upaya-upaya dan juga proses, ya, penilaian yang baik seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya oleh TPI, ya, tim penilai internal pada saat melakukan evaluasi internal. Yang pertama, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, ya, atau BPK itu telah selesai. Lalu memastikan hasil evaluasi sakit dan juga RB, ya, itu baik, ya. Lalu LHKPN, LHKSN, ya, 100% ini semua syarat-syarat ya harus dipenuhi. Lalu ada komitmen, lalu ada kualitas implementasi dari komponen pengungkit, lalu ada inovasi-inovasi ya yang telah dilakukan, lalu ada penilaian dari hasil survei dan juga capaian dari unit kerja atau satker, ya, dan tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya itu baik seperti itu ya. Nah, sehingga keseluruhan apa namanya proses ini ya harus diperhatikan ya, sehingga nantinya seluruh unit itu sudah memenuhi kriteria-kriteria syarat yang diharuskan ya dalam eh, proses evaluasi ZI seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke komponen pembangunan ZI itu sendiri ya. Jadi ada dua komponen ya, yaitu komponen pengungkit dan juga hasil ya. Jadi kalau komponen pengungkit itu bisa dikatakan ya aspek tata kelola atau governance ya. Kalau komponen hasil itu adalah dampaknya ya, feedback terhadap dari stakeholder ya dalam merasakan dampak atau hasilnya seperti itu. Jadi kalau komponen pengungkit itu ada 6 area perubahan ya. Mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, dan juga manajemen SDM. Kalau komponen hasil itu ada 2 aspek ya, pemerintahan yang bersih akuntabel itu dari nilai IPAK ya dan juga capaian kinerja. Lalu pelayanan publik yang prima itu dari persepsi kualitas pelayanan publik ya atau IPKP. Nah, ini dua-duanya ini memang harus dipenuhi dan juga dibangun ya kalau ingin zona integritasnya optimal seperti itu. Nah, ini adalah komponen-komponen detailnya seperti itu ya. Jadi tadi kan kalau komponen pengungkit itu bobotnya 60 ya, hasil itu di 40% ya. Eh, Walaupun kelihatan di komponen hasilnya 40%, tetapi kalau dilihat per masing-masing subkomponennya itu lebih besar daripada subkomponen yang di pengungkit seperti itu ya. Misalkan seperti IPAK ya itu nilainya 17,5% ya, sama IPKP itu 17,5%. Artinya memang feedback dari stakeholder itu menjadi sesuatu hal yang penting begitu ya, dan juga diperhatikan dalam apa namanya membangun ZI ya. Dan juga proses dari penilaian impact dan juga IPKP itu juga ada metode dan juga prosesnya tersendiri ya, sehingga harapannya hasilnya nanti bisa lebih optimal seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari masing-masing area perubahan. Misalkan di sini di manajemen perubahan ya, mindset dan juga culture setnya ya, pola pikir dan juga cara kerja individu ASN.
lebih adaptif, inovatif, responsif, dan juga profesional ya. Dalam hal ini ya eh, core value ASN, berakhlak dan seterusnya itu apa namanya dapat dibuktikan begitu ya. Terus juga ada apa namanya komponen-komponen yang lain ya, misalkan keterlibatan pimpinan ya dan juga anggota dalam proses pembangunan ZI serta monef rencana kerjanya seperti itu. Ya, ini bagian dari memastikan ya manajemen perubahannya berkualitas ya. Jadi manajemen perubahan ini berbicara mengenai ya peran, lalu budaya ya, value dan juga bagaimana manajemen ya yang baik begitu ya. Dalam hal ini perencanaannya baik ya, ada komitmen untuk merencanakan ya ZI. Nah, itu bagian dari manajemen perubahan. Lalu ada tata laksana ya, tata laksana di sini berkaitan dengan proses bisnis ya SOP, lalu juga pemanfaatan SPBE ya dalam proses pelayanan dan juga keterbukaan informasi publik ya. Jadi dengan adanya proses bisnis ini menjadi lebih detail, namun lebih sederhana menyesuaikan dengan pohon kinerja untuk mencapai sasaran organisasi. Artinya dengan adanya proses bisnis ya itu bisa menggambarkan secara detail ya. Tetapi bagi perspektif stakeholder itu apa namanya bisa lebih sederhana karena kan biasanya itu sesuatu hal yang terlihat mudah di luar begitu ya. Itu kan proses di dalamnya itu biasanya semakin detail seperti itu ya. Nah, dengan adanya proses bisnis ini bisa mengharmonisasi hal tersebut seperti itu. Dan proses bisnis yang baik itu kalau dalam perspektif stakeholder ya, dalam perspektif eksternal ya itu bisa eh, apa namanya sesederhana mungkin ya dipahami. Tetapi kalau dalam proses internal itu bisa mengatur kedetailan seperti itu. Lalu yang kedua, memastikan SOP diidentifikasi, direview secara berkala dan juga disederhanakan ya. Jadi ada standar operasional prosedur ya, yang itu senantiasa untuk diidentifikasi dan juga direview. Dan juga penggunaan IT untuk pelayanan dan manajemen internal ya. Jadi dengan adanya proses bisnis SOP ya, bagaimana akhirnya itu juga memanfaatkan IT begitu ya, tidak berhenti sebagai proses yang sifatnya eh, manual seperti itu. Nah, ini untuk tata laksana. Berikutnya manajemen SDM ya, intinya berkaitan dengan pengelolaan pengembangan kompetensi SDM, disiplin pegawai dan juga layanan pegawai. Ya, ini harus baik ya, punya manajemen SDM yang baik, mulai dari perencanaan ya, pola mutasi ya, pengembangan pegawai sampai ke sistem informasi kepegawaiannya ini bisa optimal seperti itu. Jadi contoh sederhananya misalkan adanya asesmen pegawai menuju talent pool ya, terus ada pengembangan kompetensi, lalu juga ada disiplin ya, berkaitan dengan disiplin ASN dan seterusnya. Ini harus punya manajemen SDM yang baik. Lalu akuntabilitas kinerja ya, akuntabilitas kinerja ini pastikan ya bahwa kinerja utama itu jelas, terukur dan juga berorientasi hasil ya. Dan juga proses dalam mengukur kinerja utama itu eh, prosesnya jelas ya, Bapak Ibu sekalian punya definisi yang jelas ya, metode perhitungannya jelas ya. Lalu pohon kinerja berdasarkan logik model ya atau penilaian kinerja. Nah, ini juga bagian yang penting ya, pohon kinerja kalau biasanya yang pohon kinerja sudah disusun saat perencanaan ya. Itu sebenarnya bagian dari penguatan akuntabilitas. Pastikan bahwa pelaksanaan MONEF atas capaian kinerja berjalan secara berkala ya. Jadi MONEF atas capaian kinerja itu dilakukan secara berkelanjutan ya, bisa triwulan, semester ya, tahunan seperti itu. Lalu pengawasan ya, membangun peta resiko
yang komprehensif, jadi manajemen resiko SPIP harus jalan ya. Lalu pembangunan lingkungan pengendalian yang efektif ya, biasanya ini juga ada eh, apa namanya evaluasi lingkungan pengendalian ya untuk memastikan ini. Lalu ada pengelolaan pengaduan internal dan juga eksternal yang efektif ya. Kanal pengaduannya jelas, whistle blowing sistemnya ya atau WBS-nya ya itu harus jelas ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari pengawasan ya. Jadi manajemen risikonya baik ya, pengendalian lingkungannya baik dan juga ada WBS ya, pengelolaan pengaduan yang berjalan juga seperti itu. Lalu untuk area pengungkit yang keenam yaitu pelayanan publik ya, itu eh, apa namanya bisa menggambarkan budaya pelayanan prima ya, upaya untuk mempermudah layanan dan juga kemampuan untuk self improvement ya, tindak lanjut hasil surveinya. Jadi di pelayanan publik ini bagaimana ya standar pelayanan itu bisa terpenuhi ya, standar pelayanan, persyaratan, lalu juga berkaitan dengan alur proses pelayanannya. Nah, itu harus clear ya sampai biasanya SKM-nya ya, survei kepuasan masyarakatnya itu juga menjadi gambaran dari kualitas pelayanan itu sendiri seperti itu. Nah, lalu berikut ya kriteria dalam pengajuan usulan ZI ya menuju WBK atau WBBM. Jadi kalau tadi komponen-komponen yang sudah dipenuhi begitu ya, tapi harus memperhatikan syaratnya ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau WBK ya WBBM itu syaratnya berbeda, tentu lebih tinggi ya menuju WBBM ya. Tapi komponennya kurang lebih ya berkaitan dengan opini BPK ya, Sakip, RB, terus juga SPIP ya kalau di tingkatan instansi pemerintah, kalau di tingkatan unit kerja atau satker ya, itu pastikan yang diajukan core line utama lalu memberikan dampak signifikan ya terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi. Lalu penyelesaian tindak lanjut APIP dan juga BPK 100%, LHKSN, LHKPN ya 100%, lalu juga sudah ada proses pembangunan ZI ya, dan juga nilai sakit ya. Kalau WBK nilai sakit internalnya B ya, kalau WBBM nilai sakitnya BB seperti itu. Nah, ini harus dipenuhi ya Bapak Ibu sekalian persyaratan ini ya. Lalu ada beberapa langkah strategis dalam pembangunan zona integritas ya. Setidaknya ada 5 poin ya. Ada 5 poin, yaitu yang pertama adalah komitmen ya. Yang kedua kemudahan pelayanan. Yang ketiga program yang menyentuh masyarakat. Yang keempat monitoring dan evaluasi. Yang kelima adanya manajemen media seperti itu. Nah, 5 hal ini ya menjadi langkah strategis dalam pembangunan zona integritas ya. Eh, Sehingga nantinya ya dengan adanya langkah-langkah ini nanti bisa mengoptimalkan pembangunan ZI. Penentuan pengusulan ZI, nah ini eh, administrasi wajibnya ya harus ada surat pengajuan evaluasi dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, media penyampaiannya melalui PMI ZI Menpan. Tenggat waktunya biasanya tanggal 31 ya setiap tahunnya. Nah, ini yang apa namanya perlu diperhatikan ya, terutama pengusulan ZI ke penilai nasional seperti itu. Nah, ini pemantauan unit kerja yang berpredikat, jadi yang sudah dapat WBK ataupun WBBM ya, ada pencabutan predikat ya ketika ditemukan ya atau ketika dilakukan verifikasi ada hal yang sifatnya ketidaklayakan begitu ya sehingga bisa dicabut ya. Lalu bagi unit kerja yang sudah berpredikat BPK atau BBBM ya itu juga eh, yang bisa mempertahankan ya itu bisa direplikasi tadi ya. Makanya kan kalau di awal tadi konsep Island of Integrity ya harapannya itu kan
dengan piloting ya Island of Integrity itu nanti bisa direplikasikan ya ke unit-unit yang lain seperti itu. Lalu adanya pemberian penghargaan internal ya. Jadi bagi yang sudah mendapat predikat WBK, WBPM ya itu juga berapanya ada penghargaan yang sifatnya internal ya. Yang itu sesuai dengan kebijakan dan juga peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, berikutnya kita coba masuk ke tadi yang manual ya, Bapak Ibu sekalian, manual dan juga konsep ya. Jadi kalau eh, apa namanya Bapak Ibu tadi menyimak prosesnya panjang ya, mulai dari pembangunan ZI-nya ya, terus juga evaluasi ya, TPI sampai ke nasional itu prosesnya panjang seperti itu. Maka dengan adanya proses yang panjang dan juga tuntutan ya bahwa harapannya masing-masing instansi itu bisa membangun zona integritas yang maksimal, maka ya mau tidak mau memang bagaimana kita bisa menggunakan instrumen yang bisa mempercepat dan juga membantu proses dari pembangunan ZI. Nah, jadi pembangunan ZI ini akhirnya bukan lagi ya sekadar kewajiban yang sifatnya administratif, tetapi menjadi cermin dari budaya organisasi. Nah, kadang permasalahannya, Bapak Ibu sekalian, penilaian mandiri itu sifatnya administratif dan juga repetitif, ya. Apa namanya, fokusnya ya pemenuhan dan juga pengulangan saja, begitu ya. Lalu selain itu ya, sudah sifatnya pemenuhan saja, ya. Kadang itu tercecer dan juga sulit ditelusuri, begitu ya. Jadi berpisah-pisah ya. Kadang kalau misalkan eh, tim ya ZI-nya atau PJ dari ZI-nya itu misalkan ada mutasi atau apa, terus kalau tahun depannya ada evaluasi lagi, kadang itu tidak tertrace begitu ya historinya dan seterusnya. Lalu sehingga dengan eh, apa namanya tidak bisa di record ya atau tidak bisa di trace ya historinya tadi, maka ya data tidak sinkron ya antar unit kerja begitu ya berkaitan dengan evaluasi ZI. Sehingga di sini perlu transformasi digital ya berkaitan dengan ZI. Tapi tentunya transformasi digital ini tidak hanya di aspek ZI saja, tapi saya juga di aspek-aspek yang lain juga penting seperti itu. Nah, kalau kita melihat tadi ya berkaitan dengan penilaian mandiri zona integritas, maka bagaimana akhirnya 6 area perubahan itu ya bisa optimal ya, serta kualitas implementasi dari RB itu bisa baik seperti itu. Dengan adanya penilaian mandiri internal juga ya itu bisa menjadi dasar ya evaluasi sebelum dilakukan oleh Kemenpan RB ya. Namun tantangannya tadi ya fokusnya masih pada dokumen ya, apalagi dokumennya itu tidak terdokumentasikan dengan baik juga. Nah, itu juga menjadi permasalahan begitu ya. Terus bukan perubahan yang nyata begitu ya. Artinya perubahan-perubahannya itu belum bisa dirasakan begitu ya. Jadi ada beberapa permasalahan juga ya yang sering dihadapi begitu ya dari penilaian mandiri zona integritas. Dan misalkan pengumpulan datanya itu biasanya secara manual ya dampaknya lambat dan juga rawan hilang seperti itu ya kalau sifatnya manual. Lalu bukti dukung tersebar di banyak unit ya dampaknya adalah sulit diverifikasi ya. Kadang kan dengan adanya tim ZI ya melibatkan berbagai tim ya kadang bukti dukungnya itu tersebar ya di banyak unit sehingga dampaknya apa sulit diverifikasi ya eh, apa namanya asal dan juga kualitas dari bukti dukungnya seperti itu. Nah itu sulit diverifikasi. Lalu tidak ada monitoring secara berkala ya dampaknya perbaikan bersifat dadakan begitu ya artinya diperbaiki ketika ada evaluasi atau menjelang evaluasi saja seperti itu. Lalu permasalahannya juga tim ZI-nya terbatas ya artinya apa namanya PJ yang pengelolaan ZI itu juga
terbatas sehingga dampaknya beban menumpuk di sedikit orang. Nah, ini kalau tidak apa namanya dibantu ya dengan sebuah instrumen, ya itu nanti akan bebannya ya semakin menumpuk ya seperti itu. Nah, dari administratif ke sistematis, artinya dengan adanya penggunaan teknologi ya, khususnya berkaitan dengan evaluasi ZI dari masalah-masalah tadi yang sebelumnya dokumennya dikumpulkan saat mau dinilai. Nah, itu kalau sifatnya digital ya itu diunggah secara real time ya. Kalau bukti dukungnya sulit dilacak, maka kalau sesudah digital itu bisa tersimpan ya terstruktur per area dan juga indikator. Lalu kalau yang sebelumnya monitoringnya secara manual, itu dashboard progress yang otomatis ya. Lalu kalau sebelumnya evaluasi yang sifatnya subjektif, kalau sudah digital ya berbasis eviden dan juga histori. Sehingga dengan adanya sebuah instrumen ya, transformasi berbasis teknologi dalam penilaian mandiri ZI ya, dari yang sifatnya manual tadi bisa sifatnya otomatis begitu ya, dan juga bisa di trace ya historinya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa peran penting ya teknologi dalam penilaian mandiri ZI ya. Jadi mulai dari strukturisasi dokumen ya eviden bisa diklasifikasikan ya. Traceability dapat ditelusuri. Nah, ini penting saya kira ya Bapak Ibu sekalian karena kadang kalau saya lihat itu biasanya ya kadang evaluasi ZI itu juga bergantung pada orangnya kayak gitu ya. Kadang ketika orang atau PJ-nya itu berubah dan seterusnya itu tidak bisa ditulis lagi begitu ya. Nah, ini yang apa namanya menjadi poin penting ya peran teknologi sehingga ada peran traceability-nya begitu ya. Siapa yang mengupload ya, kapan mengunggah, revisi apa saja yang dilakukan itu jelas. Lalu monitoring progres ya, persentase pemenuhan indikator, area yang masih lemah terlihat jelas. Jadi fokus perbaikannya itu fokus kepada area-area yang masih lemah. Nah, kalau misalkan manual itu kan kelihatannya seluruh area dan juga progresnya itu kan harus dilakukan semua begitu. Padahal sebenarnya bisa jadi ya hanya beberapa area saja yang perlu dilakukan perbaikan seperti itu, sehingga membantu adanya prioritas juga sebenarnya ya dengan adanya monitoring itu. Lalu kolaborasi tim ya tidak lagi bergantung pada satu orang ya tim ZI, tetapi seluruh unit kerja bisa terlibat langsung. Nah, sehingga ini peran teknologi ya dalam penilaian mandiri ZI. Dampaknya apa? Ya pastinya meningkatkan efektivitas, ya, efisiensi, akuntabilitas dan juga budaya kerja ya. Jadi eh, apa namanya? Ya intinya semakin memudahkan ya, semakin efektif, efisien ya, akuntabilitas artinya bisa dipertanggungjawabkan ya, dan juga bisa menjadi bagian dari budaya kerja. Kenapa bisa jadi budaya kerja? Karena biasanya yang menyebabkan tidak menjadi budaya ya sudah apa namanya pekerjaannya mungkin banyak ya di luar Z ini begitu ya, dan juga ditambah tidak ada instrumen yang memudahkan ya akhirnya ya tidak bisa menjadi sesuatu kebiasaan seperti itu. Nah, sehingga pastinya ya kalau ada instrumen yang itu memudahkan ya dan juga bisa apa namanya eh, memonitor secara otomatis ya. Nah, kan orang itu akan jadi lebih senang begitu ya. Ya pasti kan ya kita semua ya Bapak Ibu sekarang kalau ada yang memudahkan ya, ya itu kan pasti senang ya. Atau mungkin di sini ada Bapak Ibu yang malah dimudahkan malah nggak senang kayak gitu. Kan saya yakin nggak ada kayak gitu kan. Jadi semakin ya ada instrumen yang memudahkan pekerjaan suatu orang ya pasti akan senang. Nah, dari senang tersebut akhirnya jadi budaya begitu kan ya. Jadi kan apa namanya timbul budaya itu kan ya diawali dari niat ya tidak hanya cukup niat tetapi ada sistem ya.
di situ ada sistem, ada lingkungan yang mensupport juga seperti itu. Nah, sehingga itu jadi budaya. Nah, ini adalah hubungan dari peran ya, apa namanya, teknologi informasi dihubungkan dengan ZI, apalagi ZI ini kan sebenarnya peridiknya itu kan bagian dari proses ya manajemen organisasi ya, penguatan pelayanan publik, akuntabilitas, area-area perubahan itu kan sebenarnya sesuatu hal yang dilakukan apa namanya, eh, frekuensinya itu berkala seperti itu. Nah, sehingga kalau ini tidak dimudahkan tadi ya, tidak menjadi budaya, tidak ada instrumen yang memudahkan seperti itu. Nah, dari ini dari kegiatan bukti menjadi nilai ya. Jadi alurnya secara umum ya, itu yang pertama pastinya kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja. Jadi aktivitas dari area perubahan tadi ya dan juga komponensinya itu ya dilaksanakan di masing-masing unit kerja ya, sesuai dengan pembagian perannya seperti itu. Lalu bukti langsung ya diunggah ke sistem ya. Yang ketiga, tim ZI melakukan verifikasi. Yang keempat, dashboard menampilkan progres. Dan yang kelima, pimpinan memantau capaian secara real time. Nah, ini kan secara alur jelas ya. Kalau menggunakan aplikasi ya, alur akan semakin jelas dan tadi ya bisa mempermudah dan juga keterlibatannya itu menyeluruh, mulai dari unit kerjanya ya, level yang paling bawah sampai atas terlibat semua ya. Yang paling atas bisa memonitor ya capaian secara real time, dalam hal ini ya misalkan kalau di daerah misalkan ya kepala daerah seperti itu ya, itu bisa memantau progresnya seperti itu. Nah, berikutnya ini PMI ZI ya, Smart ID dan juga PMI ZI yang oleh Menpan. Artinya apa yang kita apa namanya, inovasikan di PMIZ ini bukan berarti menggantikan ya Bapak Ibu sekalian, tetapi lebih kepada platform pendukung internal ya, agar instansi itu lebih siap, tertib dan juga terukur sebelum masuk evaluasi nasional. Jadi eh, analoginya itu kalau PMIZI Menpan itu seperti sistem ujian nasional ya. Eh, Kalau saya nggak tahu ya kalau sekarang apa masih ada ujian nasional. Tapi kalau dulu itu ya seperti ujian nasional lah ya kalau PMI ZI Menpan ya. Kalau PMI ZI-nya aplikasi yang nanti juga akan saya sampaikan ya, itu lebih kepada sistem belajar dan juga tryout harian seperti itu. Nah, sebenarnya kan em, apa namanya, rata-rata ya ketika ujian nasional itu siap ya, setidaknya siap dan juga tahu kisi-kisinya. Nah, itu kan didasari dari sistem belajar dan juga tryout ini, begitu ya. Kita terbiasa seperti itu kan ya. Nah, sehingga ini yang menjadi poin penting. Jadi sifatnya lebih kepada menyiapkan, begitu ya. Karena kan Z ini senantiasa dievaluasi oleh Menpan seperti itu. Jadi dengan adanya penilaian mandiri secara internal dan juga secara proses kan, ya, tadi kan intinya ada tiga, dari unit kerja, TPI, dan juga TPN. Nah, yang dibantu itu sebenarnya dari unit kerja ke TPI, seperti itu ya, ranah dari PMI ZI yang kita inovasikan. Kalau ke TPN, ya menggunakan PMI ZI-nya yang digunakan oleh Menpan. Sekali lagi memastikan apa? Ya, memastikan quality assurance ya. Dengan adanya proses yang baik itu ya, setidaknya menunjang ya. Setidaknya dengan adanya proses yang baik itu menunjang hasil yang baik juga seperti itu. Nah, kunci sukses implementasinya ya, satu ada komitmen, yang kedua kejelasan perannya, lalu yang ketiga ada standarisasi evidence-nya, dan juga yang keempat ada pendampingan dan juga pelatihan ya. Jadi kunci dari implementasi digital ZI ya, itu ada 4 poin ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dimulai dengan adanya komitmen dulu ya, lalu kejelasan ya peran,
lalu juga ada standarisasi evidence-nya, bukti dukungnya ya, yang itu memenuhi unsur area perubahan maupun hasil ya, dan juga pendampingan dan pelatihan, karena pendampingan dan juga pelatihan ini ya bagian dari membiasakan ya, dan juga peningkatan kapasitas seperti itu. Nah, berikutnya ini beberapa tampilan ya, Bapak Ibu sekalian ya, aplikasi PMI ZI ya. Ini tampilan default ya, aplikasi yang kita bangun, tetapi nantinya bisa di customize begitu ya, tampilannya seperti itu sesuai dengan instansi Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi poin pentingnya kalau cara lamanya itu ya dokumen manual dan juga tercecer ya, atau tersebar ya ke berbagai unit, ke berbagai orang, maka dengan adanya PMIZI Smart ID itu evidence tersimpan digital dan juga terstruktur. Kalau cara lama itu penilaiannya musiman ya, kalau dengan PMIZI itu monitoring secara berkelanjutan. Lalu kalau yang sebelumnya itu sulit menelusuri bukti ya, dengan adanya PMIZI itu jejak digital jelas dan juga terdokumentasi. Kalau yang sebelumnya fokus ke kelengkapan berkas ya, dengan adanya aplikasi itu fokus ke kualitas dari implementasi ya. Nah, ini ya, instrumen yang sekali lagi menguatkan kualitas dari pembangunan zona integritas. Nah, ini beberapa fitur ya, dan juga apa namanya, proses penting ya yang ada di aplikasi. Jadi yang ada di aplikasi itu proses yang manual tadi, Bapak Ibu sekalian, yang saya jelaskan di awal, intinya itu apa namanya, dibentuk dalam aplikasi seperti itu ya. Jadi mulai dari awal ya, mulai dari hulu sampai hilirnya itu sama seperti itu. Tinggal apa namanya, dipermudah melalui penggunaan IT. Nah, di sini misalkan mulai dari formulir usulan ya. Formulir usulan ya kurang lebih sama ya, kriteria usulannya tadi kan ada berkaitan dengan TLHP, lalu juga berkaitan dengan LHKPN, LHKSN ya, terus juga nilai sakit dan seterusnya. Ini sama Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan adanya ini ya nanti bisa uh, ditrace kan ya bukti-buktinya. Apalagi misalkan seperti nilai sakit ya. Nilai sakit itu kan, apalagi nilai sakit internal itu kan tiap tahun itu kan eh, berubah seperti itu ya, berubah, dan juga laporan hasil evaluasi internalnya juga otomatis juga berubah seperti itu. Nah, dengan adanya aplikasi ini kan bisa diperbarui begitu ya, diperbarui secara berkala seperti itu. Nah, berikutnya ini yang penting kalau di unit kerja ya. Kalau di unit kerja itu berkaitan dengan pemenuhan per masing-masing bukti dukung. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, bisa di trace begitu ya. Jadi ada komponen pengungkit, nah ini misalkan di manajemen perubahan ya. Jadi sampai ke pertanyaan-pertanyaannya ya, yang operasional ya. Jadi dengan adanya ini nanti Bapak Ibu juga bisa menyimpan begitu ya, bukti dukungnya begitu, dan juga evidence ya yang diperlukan untuk memenuhi LKSZI seperti itu. Nah, ini yang menjadi kelebihan seperti itu ya ketika menggunakan aplikasi. Jadi tidak perlu lagi, biasanya kan kalau manual itu menggunakan Excel ya Bapak Ibu sekalian, atau spreadsheet ya, manual. Nah, terus juga apa namanya, disimpan di drive kayak gitu ya. Kadang juga kalau manual itu misalkan polanya seperti itu ya, drive-nya misalkan kalau bermasalah atau yang punya menghapus filenya itu kan hilang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau menggunakan aplikasi ya itu nanti bisa tertrace begitu ya, dan juga tersimpan ya. Berikutnya ini, nah tadi kalau sudah diisi ya eh, apa namanya, LKE ZI-nya, nah nanti ada semacam summary ya, hasil evaluasinya begitu ya, hasil evaluasinya, nilai per masing-masing komponen, terus juga persyaratannya. Nah, itu ada resumenya seperti itu. Nah, dari sini ya nanti bisa dilihat ya tadi yang saya sampaikan,
area mana yang masih lemah gitu ya. Karena bisa jadi fokusnya itu yang memperbaiki area yang masih lemah seperti itu. Memperbaiki area yang masih lemah sehingga nanti fokus dan juga prioritasnya lebih clear seperti itu. Tidak langsung misalkan tahun ini semua area diprogreskan, tahun depan semua area diprogreskan seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu sekalian memang fokus tugasnya di ZI saja ya. Tapi kan saya yakin sebenarnya ZI ini bagian istilahnya ya proses yang integral tadi ya. Dan di sisi lain Bapak Ibu juga ada tugas atau fungsi lain seperti itu. Sehingga kalau tidak ada instrumen yang membantu seperti itu ya. Jadi ya akan kesulitan seperti itu. Nah, dengan adanya seperti ini nanti ada prioritas mana yang perlu diperbaiki dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti kalau ada resume ya per masing-masing unit, nah nanti bisa dibandingkan seperti itu ya, bisa dibandingkan antar unitnya. Nah, kira-kira mana yang unit terbaik ya di ranking. Nah, ini nanti hubungannya dengan monitoring evaluasi, pemberian penghargaan ya, terus juga mungkin pengajuan ya, pengajuan ke apa namanya nasional ya, mana yang diutamakan, mana yang diutamakan dan seterusnya. Nah ini clear ya, termasuk dalam konteks monitoring internal kan bisa dilihat ya perkembangannya setiap tahun apakah eh, semakin meningkat, stagnan atau ada penurunan seperti itu. Nah, dengan adanya ini juga nantinya ya berfungsi untuk melihat unit mana misalkan yang masih kurang optimal. Maka kan nanti tim penilai internal bisa memfokuskan untuk memberikan pembinaan, pendampingan dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang apa namanya menjadi poin penting ya. Istilahnya ada dashboardnya ya, ada dashboard dari aplikasi Z-nya seperti itu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian sebagai penutup transformasi ZI ya. Jadi bukan tentang aplikasinya, tapi perubahan cara kerja. Jadi bagaimana akhirnya ini bisa menjadi budaya, bisa menjadi efektif, efisien ya. Nah, tentunya ya eh, mau ya harus punya instrumen. Ya, instrumennya yang paling baik adalah menggunakan teknologi seperti itu ya. Nah, peran mandiri ini harus menjadi alat kendali mutu internal. Jadi dengan adanya aplikasi tadi bisa semakin terstruktur, terukur dan juga transparan ya. Dengan adanya aplikasi ini juga apa namanya mendorong ya budaya integritas ya. Karena tadi kalau sudah niat ya membangun ZI, tapi nggak ada instrumen yang memudahkan, nah itu niatnya lama-kelamaan pasti luntur ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sudah niat ada instrumen yang memudahkan, nah itu ke depan ya pasti akan lebih semangat lagi begitu ya untuk bisa mengimplementasikan berkaitan dengan ZI ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan transformasi penerimaan mandiri ZI. Ya semoga bermanfaat dan memberikan insight ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dengan adanya pembangunan zona integritas ini harapannya bisa meningkatkan ya kualitas dari pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola di masing-masing instansi pemerintah. Saya kira itu terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Habil atas paparannya ya yang sangat bermanfaat terkait ZI ya. Kita diajarkan dari substansinya dulu ZI baru ke implementasinya di digitalnya seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya begitu ya ke Mas Habil terkait ZI atau implementasinya nanti di aplikasi. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya izin menyampaikan bahwa link absensi sudah di-share ya oleh teman-teman panitia di kolom chat
Dan bagaimana tata cara mendapatkan sertifikatnya juga sudah ada di link absensi tersebut. Namun jika ada kendala atau pertanyaan terkait sertifikatnya bisa ditanyakan melalui link WhatsApp yang sudah di-share juga atau melalui nomornya di 081137803000. Nah, itu jika Bapak Ibu ada kebingungan bisa langsung ditanyakan ya di grup di WhatsApp tersebut. Nah, baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti saya akan pilih begitu ya. Namun jika Bapak dan Ibu berhalangan untuk open mic, bisa memasukkan gitu ya pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya izin ini ya Bapak Ibu, mereminder lagi kalau misalkan sertifikatnya ini akan berbayar, namun bagaimana tata caranya, lalu harganya itu sudah tertera di link absensinya. Namun jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke admin yang di WhatsApp seperti itu. Baik, Mas Habil, mungkin ini kita sambil menunggu yang bertanya, begitu Mas Habil. Saya dulu deh yang bertanya kalau kayak gitu. Ini terkait ZI ya, Mas Habil. Nah, Ya, eh, kira-kira nih Mas Habil, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu gitu ya, atau daerah yang misalkan ingin mengimplementasikan SOP-nya gitu ya, prosedur ZI-nya ke aplikasi begitu. Kira-kira hal apa yang harus dikelirkan dulu sebelum ditransformasi ke digital? oke. Eh, yang pertama ya, berkaitan dengan Z ini yang selalu saya sampaikan ya, apapun itu berkaitan dengan ZI, berkaitan dengan manajemen risiko. Yang pertama itu tata kelolanya harus clear dulu, seperti itu, membangun tata kelola yang baik. Dalam hal ini kejelasan peran ya, tanggung jawab, dan juga apa namanya akuntabilitas ya berkaitan dengan pembangunan ZI. Nah, tata kelola ini harus clear dulu begitu ya. Tata kelola ini harus clear dulu, termasuk komitmen kalau dalam pembangunan ZI kan ada proses pencanangan dan seterusnya. Nah, itu harus ada dulu begitu ya. Nah, baru yang kedua adalah mengimplementasikan dan juga mentekniskan seperti itu. Nah, makanya tadi ya kalau basisnya manual ya sebenarnya bisa begitu ya. Basisnya manual dan memang kan sebenarnya kalaupun mau manual kan ya cara itu bisa dilakukan begitu ya. Tapi kalau saya sarankan tadi ya bisa menggunakan IT. Nah, ini juga yang membedakan jangan berangkat ke apa namanya IT-nya dulu begitu ya. Jadi kalau yang di akhir tadi kan sebenarnya bukan masalah aplikasinya ya, tetapi adalah bagaimana membangun tata kelola tadi. Nah, aplikasi kalau tata kelolanya sudah baik itu pasti akan sangat membantu seperti itu. Nah, tadi kalau terkait apa namanya alur dan seterusnya ya, makanya kan tadi ada peran. Nah, kalau di aplikasi PMIZ itu kan yang kita inovasikan ya, itu kan ada peran yang utama itu kan ada peran unit kerja sama tim penilai internal. Makanya kan tadi kan yang saya sampaikan ya, kalau manual itu kan ada tiga ya, unit kerja, TPI, TPN ya. Nah, posisi dari aplikasi PMI ZI yang kita inovasikan itu kan ada di unit kerja dan juga TPI-nya seperti itu. Nah, dari TPI TPN itu menggunakan aplikasinya dari Menpan. Nah, sehingga tiga ini harus clear ya. Tiga ini kan unit kerja TPI TPN ini kan terutama yang unit kerja dan juga TPI ya. Itu kan menyangkut tata kelola tadi, komitmen ya, lalu berkaitan dengan peran ya, lalu berkaitan dengan mekanisme dan seterusnya. Nah, itu clear dibangun aplikasi seperti itu. Kalau aplikasinya sendiri tentu kalau secara substansi ya kita mengikuti apa yang ada di Menpan ya, area perubahan dan juga hasilnya ya kita ikuti syarat-syarat dan seterusnya seperti itu. Jadi dengan adanya aplikasi tadi memudahkan dan juga tadi poin pentingnya ya PMI ZI ya kalau secara
eh, internal ya, itu seperti tryout seperti itu. Kalau PMI-ZI-nya yang Menpan ya, itu seperti ujian nasional seperti itu. Jadi istilahnya menyiapkan ya, dari masing-masing unit atau satker itu bisa istilahnya siap begitu ya ketika nanti dievaluasi ke TPM seperti itu. Saya kira itu, Mbak Nabila. Berarti yang pertama adalah perannya dulu ya harus dikelirkan terlebih dahulu. Baik, Mas Ya, Abil. Mungkin Mas Abil ada ini nggak contoh unit gitu yang menurut Mas Abil ini bagus untuk dicontoh begitu karena mungkin nilai ZI-nya tinggi gitu. Mungkin bisa jadi contoh buat Bapak Ibu yang lain juga. ya. Sebenarnya kalau unit saya kira kalau sekarang itu untuk yang sudah berpredikat WBK atau BBPM itu sudah banyak. Tapi kalau di awal-awal dulu ya, ketika ada kebijakan berkaitan dengan Z itu, salah satunya ada di kecamatan di Sidoarjo kalau nggak salah. eh, apa namanya yang awal-awal waktu apa kebijakan Z ini ada, itu juga termasuk yang berpredikat awal. Jadi itu yang paling terlihat dari sisi inovasinya, sebenarnya mempermudahkan inovasi ya dari sisi pelayanan publik seperti itu ya. Ada inovasi kalau nggak salah itu ya pelayanan keliling ya kalau nggak salah. Kalau sekarang kan pelayanan keliling saya kira sudah banyak ya. Tapi kalau dulu di awal-awal ZI ya, inovasi pelayanan publik itu menjadi sesuatu yang langka dan juga istilahnya sudah maju duluan lah seperti itu. Nah, akhirnya itu direplikasi unit-unit lain itu di kecamatan. Terus juga di awal-awal itu juga banyak di PTSP juga banyak ya, PTSP, Dukcapil itu juga banyak ya apa namanya inovasi-inovasi yang serupa seperti itu. Jadi kata kuncinya memang kalau yang baik ya, ya itu memang bisa dilihat dari hasilnya ya, dampaknya seperti itu ya, dampaknya memberikan pelayanan, memberikan inovasi seperti itu. Nah, fungsi dari aplikasi itu sebenarnya memudahkan dari sisi prosesnya seperti itu. Saya yakin apa namanya dengan adanya aplikasi ya prosesnya akan semakin lebih baik dan juga bisa ditrace ya prosesnya seperti itu. Kalau yang namanya dampak hasil inovasi itu kan ya apa namanya memang hasil dari sebuah pemahaman analisis begitu ya dan juga pemahaman terhadap lingkungan yang ada seperti itu. Tapi proses untuk apa namanya mewujudkan inovasi tersebut ya area-area perubahannya ya mulai dari akuntabilitas, manajemen perubahan. Nah, itu kan perlu dibangun juga seperti itu. Nah, sehingga nanti antara proses dan juga hasil itu bisa linear seperti itu. Kalau contoh spesifik, saya kira banyak Bapak Ibu sekalian apa namanya yang WBK maupun WBBM ya. eh, Kalau kita cari di web seperti itu. Cuma kalau di awal-awal ya, karena membangun di awal itu kan lebih lebih sulit ya tantangannya. Jadi saya ada contoh itu tadi begitu ya. Eh, Punya inovasi ya pelayanan keliling ya. Saya lupa namanya inovasi layanannya apa. Tapi dulu itu termasuk yang awal-awal. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tantangannya membangun ZI sekarang memang ya semakin sulit ya gitu ya. Harus cari inovasi ya yang itu relevan dengan masyarakat. Tetapi kalau bisa itu ya revolusioner begitu ya, yang belum ada seperti itu. Saya Baik, kira itu. berarti ini kata kuncinya Ya, inovasi begitu ya Mas Abil. ya, Baik, nah ini terkait inovasi ini sebenarnya di kelas online juga sudah ada ya kelas terkait pengembangan inovasi pelayanan publik. Siapa tahu bisa menunjang juga nih untuk zona integritasnya Bapak Ibu semuanya. Nah baik Mas Habil, ini ada dua pertanyaan begitu. Yang pertama dari Ibu Adelinda, mungkin satu-satu dulu aja ya Mas Habil. Ini terkait apakah OPD yang sudah dinilai tapi gagal untuk menjadi WBK, apakah bisa dimasukkan untuk penilaian kembali tahun depan?
Ya, eh bisa apa namanya kalau ini ya katakan belum berhasil ya penilaian katakan tahun 2025 begitu ya untuk tahun 2026 itu bisa. Cuman sekali lagi kan yang perlu kita Tinggalan. evaluasi adalah kenapa itu gagal kayak gitu kan. Ya jadi ada proses-proses yang apa namanya belum sesuai seperti itu ya atau belum maksimal. Nah, kan pertanyaan kenapa ya apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Nah, fokusnya ke situ. Tapi apakah bisa untuk mengajukan lagi? Bisa ya. Dan apa namanya yang pernah saya temui itu memang bagaimana agar agar bisa tetap semangat ya dalam mengajukan ZI ya. Soalnya kan kadang ada instansi-instansi yang sudah membangun 3 4 tahun kayak gitu ya. Terus nggak dapat predikat-predikat, nah, akhirnya nggak semangat lagi begitu kan. Nah ini yang perlu dijaga juga komitmennya. Nah bisa jadi nggak semangat tadi ya karena memang prosesnya panjang begitu ya. Nggak ada instrumen yang membantu, prosesnya panjang, akhirnya 3 4 tahun ya belum mendapat predikat BPK maupun BBM, akhirnya ya nggak semangat lagi. Nah, poin pentingnya adalah prosesnya sebenarnya ya, proses, instrumen ya. Kalau ada instrumen yang membantu ya, memudahkan ya pasti nanti ya setidaknya mendorong ya komitmen untuk bisa konsisten ZI ya. Tapi kalau kembali ke pertanyaan tadi, bisa ya. Poin pentingnya adalah kalau mau digunakan lagi, apa yang menjadi eh, kekurangan seperti itu ya dari tahun sebelumnya seperti itu. Saya kira itu. Baik, intinya bisa begitu ya Mas Habil. Semoga menjawab ya Ibu Adelinda terkait dengan pertanyaannya. Baik, kita masuk ke penanya kedua yaitu dari Inspektorat, yaitu dari Bapak Dodi begitu. Penanyanya adalah apakah ada persyaratan lain untuk penilaian ZI seperti nilai lakip dan lain-lain? Ya, kalau persyaratan tadi ya, Bapak sekarang kita ngikuti apa yang diamalkan di Menpan ya. Sebenarnya spesifik sakit ya. Kalau WBK itu penilaian internalnya itu B ya. Kalau WPPM itu minimal BB ya penilaian internalnya. Jadi kita ngikuti apa yang ada di Menpan ya. Rujukan utamanya Permenpan 90, tapi eh, apa namanya ada yang terbaru ya Permenpan 5 2024. Eh, tapi di Permenpan 5 2024 itu nggak mengatur pergantian yang fundamental, cuma menambahkan pendetailan saja Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih syarat-syarat umumnya masih sama seperti itu ya. Jadi memang kalau mau diusulkan ya, apalagi ke TPN ya memang harus mengikuti syarat-syarat apa yang ada di Menpan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Habil. Mungkin lanjut ya Mas Habil, ini ada beberapa yang bertanya begitu terkait aplikasi yang tadi di-show oleh Mas Habil. Bisa dilihat gak ya aplikasinya ke dalamnya seperti apa? Mungkin bisa di sneak peek nih Mas terkait aplikasinya. Ya, oke, saya izin searching lagi ya, Bapak Ibu. Jadi ini contoh aplikasi ya, aplikasi PMIZI ya, yang kami dari Smart ID coba bangun ya. Sebenarnya kalau dibagi ya peran utamanya sebenarnya ada 3 ya, ada admin, unit kerja dan juga TPI. Nah, ini yang saya tampilkan mungkin yang unit kerja sama TPI ya. Dalam hal ini unit kerja ya bagi unit-unit yang ingin membangun ZI, kalau TPI ya untuk inspektorat ya. Nah, yang pertama dari sisi unit kerja terlebih dahulu ya. Jadi kalau dari unit kerja Bapak Ibu sekalian nanti bisa ini ya dimulai dari membuat usulan ya, mengisi usulannya.
Nah, misalkan ini dari UPT pajak ya, terus diisi nama kepala daerah atau unit kerjanya, jabatannya ya, terus diisi bukti dukungnya seperti itu. Nah, ini mengikuti apa yang ada di Menpan seperti itu ya, peraturan yang ada di Menpan. Nah, ini harus apa namanya diisikan. Nah, nanti kalau sudah diisikan, contohnya misalkan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti muncul unitnya dan nanti langsung bisa mengisi ya, langsung bisa mengisi untuk LKI-nya seperti itu ya, bisa mengisi untuk LKI-nya per masing-masing komponen seperti itu. Terus juga bisa dilihat tadi resume ya, resumenya ya, ini dari hasil pengisian penerimaan diri tadi nilai maksimumnya berapa, lalu nilai unitnya berapa gitu ya. Ini bisa eh, dicek ya dan juga melihat area-area atau komponen mana yang masih belum maksimal. Nah, ini untuk nilai per komponennya ya yang lebih detail dan juga catatan dan rekomendasi. Nah, ini catatan rekomendasi dari tim penilai internal ya dalam hal ini inspektorat. Nah, jadi ini untuk di level unit. Jadi ada fitur untuk penilaian diri internal ya. Eh, jadi fungsinya untuk bisa mentrace ya dan juga mengkolek bukti dukung ya secara real time seperti itu. Nah, berikutnya saya coba tampilkan untuk yang untuk TPI ya. Nah, ini untuk yang TPI ya. Nah, untuk yang TPI ya ini bisa ada dashboardnya seperti itu. Dan juga untuk yang TPI ini ada fitur untuk penilaian begitu ya. Tadi dari yang sudah diusulkan begitu nanti bisa dinilai seperti itu ya. Mulai dari persyaratannya dan seterusnya ya, kelayakan sampai ke bukti dukungnya seperti itu. Nah, bisa dinilai. Nah, nanti dari hasil penilaian tersebut ya muncul dashboard seperti itu untuk menampilkan ya unit-unit mana yang ranking satu, ranking 2 dan seterusnya begitu. Nah, ini nanti memudahkan untuk seleksi ya eh, yang mau diusulkan ke PPN ya, ke Menpan seperti itu. Untuk proses yang lain-lain ya kurang lebih sama ya Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya kita ikuti apa yang ada di Menpan. Nah, ini kita bentukkan dalam aplikasi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Nabila dan juga Bapak Ibu ya untuk aplikasi PMI ZI. Baik, terima kasih Mas Habil untuk pemaparannya terkait aplikasi apa ya Smart ZI gitu ya dari Smart ID. Nah, jika Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan atau terkait aplikasi ini atau ingin berlangganan aplikasi ini, bisa langsung menghubungi kontak person kami yang ada di Instagram seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas Habil. Ini dari Pak Daniel. Jadi izin bertanya katanya. Jadi saat ini Bapaknya bergabung pada tim ZI di instansinya. Namun sampai saat ini tim Pak Daniel tidak punya metode evaluasi dari setiap dokumen atau laporan yang dibuat. Apakah ada metode evaluasi yang tepat sasaran pada laporan semacam SOP atau laporan lainnya? Seperti itu, Mas Habil. Ya, yang pertama kembali ke peran tadi ya, tata kelola hubungan antara unit kerja dan juga TPI ya. Makanya kalau misalkan opsi lainnya ya, katakan
menggunakan manual ya. Maka memang harus dibuat standarisasi ya, standarisasi pengumpulannya bagaimana, terus juga standarisasi per masing-masing apa namanya output ya dari masing-masing indikator ZI itu seperti apa memang harus distandarisasi. Nah, apa namanya bisa dibuat seperti itu ya kalau manual. Kalau menggunakan misalkan PMI ZI ya dari Smart ID ini nanti bisa disetting juga misalkan standar untuk apa namanya pengumpulan bukti dukung itu kira-kira minimalnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa jadi acuan ya, bisa jadi acuan untuk seluruh unit ya. Cuman memang untuk apa namanya PMI-ZI kalau menggunakan aplikasi tidak bisa per masing-masing apa namanya satker begitu ya. Artinya memang harus terintegrasi antara peran TPI dan juga satker ya. Sekali lagi kembali ke tata kelola tadi ya, itu harus clear Bapak Ibu sekalian ya peran antara TPI dan juga satkernya seperti itu karena kan itu nanti untuk standarisasi itu kan eh, ya memang ada dari Menpan begitu ya standarnya area perubahan dan juga hasil seperti ini tapi juga bagaimana akhirnya kualitas dan juga peran dari unit kerja untuk bisa memenuhi dan juga TPI untuk bisa mengevaluasi seperti itu. Nah kan nanti titik temunya nanti di situ ya untuk bisa dikatakan eh, apa namanya apa yang sudah dikerjakan itu berkualitas seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak Nabila. Baik, terima kasih Mas Habil. Semoga menjawab ya Pak Daniel atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari Pak Daniel sebagai penutup ya di sesi tanya jawab pada siang hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait online course yang sudah saya singgung di awal begitu. Namun sebelum kita masuk ke online course, izin menyampaikan kembali begitu ya Bapak Ibu bahwa daftar hadir, link daftar hadir sudah ada di chat room dan untuk pertanyaan terkait sertifikat itu juga sudah ada di link daftar hadirnya. Namun jika ada pertanyaan lanjutan bisa menghubungi WhatsApp yang linknya sudah ada di chat Zoom juga seperti itu. Dan juga saya dan Smart ID meminta bantuannya begitu ya kepada Bapak Ibu semuanya begitu. Untuk mengisi kuesioner terkait Smart Governance Review kami yang sudah ada di linknya juga sudah ada di dalam kolom chat begitu ya. Itu hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit seperti itu. Baik, kita langsung saja ke tim online course begitu. Selamat siang Mbak Ulfi, suara saya terdengar jelas. Selamat siang, Mbak. Baik, Mbak Ulfi mungkin bisa langsung disampaikan ya terkait apa itu online course dan bagaimana penggunaannya kepada Bapak Ibu Smart ASN yang hadir pada siang hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Nabila. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ASN, sebelumnya perkenalkan nama saya Ulfi. Saya merupakan staf online course seperti itu dari Smart ID. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya share screen terkait Smart Online Course kami seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses website kami, website Smart Online Course, yaitu di Google atau Mozilla atau yang lainnya. Itu onlinecourse.smartid.co.id seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, atau mungkin Bapak Ibu bisa klik linknya langsung di kolom komentar, link yang sudah dibagikan oleh tim kami seperti itu. Nah, nanti apabila Bapak Ibu sudah mengaksesnya seperti itu, nanti akan muncul halaman seperti ini pada websitenya. Nanti apabila Bapak Ibu sudah memiliki akunnya, Bapak Ibu bisa langsung masuk. Apabila belum memiliki akun, Bapak Ibu bisa mendaftar seperti itu. Nah, di sini kami memiliki mohon maaf, ada 4 segmentasi, yaitu pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan juga individu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di saat ini kami sudah memiliki sekitar 90-an kelas yang sudah kami publish. Nah, apabila Bapak Ibu berlangganan dengan kelas kami, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan akses keseluruhan kelas kami seperti itu. Paket pelanggaran kami yaitu ada di 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 1 tahun seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya akan memberikan cara untuk mendaftar akun seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu di sini cukup klik masuk, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kemudian Bapak Ibu nanti apabila belum memiliki akun, Bapak Ibu bisa langsung bisa langsung daftar. Apabila sudah memiliki akun, Bapak Ibu bisa langsung isi email dan kata sandi Bapak Ibu seperti itu. Nah, apabila belum, Bapak Ibu bisa klik buat akun baru seperti itu dan isi
dan mengisi data diri Bapak Ibu dengan lengkap seperti itu. Ada nama lengkap, nomor HP, email, kemudian apabila Bapak Ibu memiliki kode referral seperti itu bisa dimasukkan, apabila tidak ada bisa dikosongkan karena ini opsional Bapak Ibu. Nah, kemudian masukkan password yang mudah diingat oleh Bapak Ibu, kemudian konfirmasi. Nah, kirim, kemudian submit. Jangan lupa untuk dicentang, saya setuju dengan kebijakan privasinya, submit nanti Bapak Ibu cek pada email yang sudah Bapak Ibu tuliskan di email utama, kemudian akan muncul email aktivasi. Nah, di situ pada email aktivasi Bapak Ibu hanya cukup klik link yang sudah operator kami kirimkan seperti itu. Nah, itu nanti akan otomatis akun Bapak Ibu sudah teraktivasi seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun seperti tadi, Bapak Ibu bisa langsung saja masuk, isikan email dan juga kata sandi, kemudian klik lanjutkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kelas kami ini memiliki 3 level seperti itu, Bapak Ibu. Ada level pemula, kemudian menengah hingga yang sulit seperti itu. Nah, di sini tadi terdapat kalau di sini juga sudah terdapat kelas terkait ZI yang menjadi pembahasan hari ini seperti itu. Untuk melihat kelas kami, Bapak Ibu bisa di sini bisa Bapak Ibu klik jelajahi dan kemudian selengkapnya. Kemudian di sini akan tertera keseluruhan kelas kami. Apabila Bapak Ibu ingin fokus pada pemerintah, seperti pemerintahan, Bapak Ibu cukup klik segmentasi pemerintahannya. Kemudian akan langsung muncul kelas-kelas yang direkomendasikan untuk Bapak Ibu di pemerintahan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, cara pembeliannya, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu cukup klik kelas yang ingin Bapak Ibu beli, seperti itu. Saya contohkan. Kemudian di sini akan tertera kelas deskripsi kelasnya, yaitu terdapat deskripsi kelas yang nanti akan Bapak Ibu pelajari seperti itu dan juga ada silabus seperti itu. Kemudian di sini ada profil terkait instruktur kami. Kemudian Bapak Ibu klik beli sekarang. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan metode pembayaran kris, PA atau virtual account, kemudian counter. Di sini bisa menggunakan pembayaran via Indomaret, kemudian e-wallet lainnya yaitu dengan Shopee Pay seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kami dari tim itu sudah memberikan kode voucher yang telah kami share yaitu di kolom chat seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kode vouchernya Bapak Ibu bisa masukkan di sini seperti ini. Apabila sudah dimasukkan, Bapak Ibu bisa klik OK. Nah, nanti akan terotomatis untuk harganya akan terpotong seperti itu Bapak Ibu. Apabila sudah, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu untuk metode pembayaran sudah betul, kemudian jenis kelas yang dibeli juga sudah betul, Bapak Ibu klik beli. Kemudian proses. Nah, nanti di sini akan muncul kode QR-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal scan saja. Apabila sudah terscan, nanti Bapak Ibu sudah bisa mengakses kelas kami, yaitu dengan cara klik kelas saya, kemudian bergabung seperti itu. Nah, di sini nanti akan terdapat kelas-kelas yang sudah Bapak Ibu beli dan juga Bapak Ibu apa namanya pelajari seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengakses kelasnya kapanpun dan di mana saja seperti itu, Bapak Ibu. Setiap kelas kami akan memiliki video pembelajaran, kemudian materi, dan juga asesmen seperti itu. Dan untuk syarat mendapatkan sertifikatnya, Bapak Ibu harus menonton keseluruhan video kami dan mengerjakan asesmennya dengan nilai minimal 70 seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk mengakses sertifikatnya yang telah Bapak Ibu dapatkan, bisa klik kelas saya, kemudian nanti ada di fitur bawahnya yaitu sertifikat seperti itu Bapak Ibu. Em, Seperti itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mbak Nabila. Baik, terima kasih Mbak Ufi. Jadi ini ada voucher ya, ada promo potongan 20% begitu ya. Dengan memasukkan vouchernya yaitu Feb 02 begitu ya Mbak Ulfi. Nah, mungkin yang Ya. sering ditanyakan nih Mbak Ulfi, apakah sertifikatnya ini ber-JP ya kalau misalkan sudah menyelesaikan kelas? Baik, Mbak. Jadi untuk sertifikat kami itu memiliki JP Bapak Ibu dengan minimal itu 1 JP dan rata-rata kelas kami ada di 2 JP seperti itu Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu ingin menggabungkan keseluruhan sertifikat yang telah didapatkan dari aplikasi, karena kan di aplikasi sertifikatnya basisnya itu per kelas. Apabila ingin digabungkan, Bapak Ibu bisa menghubungi admin kami, nanti bisa minta request untuk sertifikatnya itu digabungkan di keseluruhan kelas yang telah Bapak Ibu
tonton seperti itu. Dengan syarat Bapak Ibu mengirimkan sertifikat yang telah Bapak Ibu download dari aplikasi untuk digabungkan agar bisa mendapatkan JP yang sudah digabungkan seperti itu. Baik, jadi sertifikatnya ber-JP dan bisa dijadikan satu gitu ya. Kalau misalkan memang menyelesaikan lebih dari satu kelas. Baik, terima kasih Mbak Ulfi atas bantuannya ya untuk memaparkan bagaimana cara penggunaan SOC dan juga menyampaikan ada potongan voucher gitu untuk bulan ini. Baik, terima kasih Mbak Ulfi atas bantuannya. Baik, Bapak Ibu Smart ASN, saya izin mengingatkan kembali ya untuk mengisikan daftar hadir yang linknya sudah ada di kolom chat dan bagaimana tata cara mendapatkan sertifikatnya itu juga sudah ada di linknya ya. Jika memang ada pertanyaan bisa langsung menanyakan di WhatsApp kami yang linknya juga sudah tershare di kolom chat. Dan juga saya meminta tolong begitu ya untuk mengisikan survei terkait pengembangan kami di AI. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengisikan link surveinya dan nanti jika Bapak dan Ibu beruntung begitu akan mendapatkan voucher untuk Smart Online Course dan juga produk kami yang terbaru yaitu SQR seperti itu. Baik Bapak Ibu Smart ASN, sampailah kita di penghujung acara webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri yang sangat informatif gitu ya, Mas Habil yang sudah transfer knowledge dan juga Bapak Ibu Smart ASN yang pada pagi sampai siang hari ini sudah semangat mengikuti agenda diskusi di SDS. Sampailah kita di penghujung acara SDS hari ini tentang strategi efektif dan efisien penilaian mandiri ZI berbasis teknologi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sekali lagi semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya dalam melakukan transformasi digital dan dalam hal penilaian mandiri zona integritas. Akhir kata saya Nabila Indah, mohon undur diri sampai jumpa di kesempatan lainnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.